warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد, para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian tafsir, dan kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beberapa pekan ngaji tidak bisa kita langsungkan, beberapa Sabtu dan beberapa Rabu, dan kali ini alhamdulillah kita mulai lagi, kita teruskan lagi. Mudah-mudahan kajian ini bisa istiqomah ya, dan saya juga tidak ada salahnya sebagai tahaddusun ni'mah, sebagai cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu salah satunya menceritakan nikmat ini kepada panjenengan semuanya, juga termasuk lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Untuk itu sebagai rasa syukur saya kepada Allah, rasa tahaddusun nikmah, menceritakan nikmat ini kepada panjenengan, maka pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan semuanya, doa-doa panjenengan semuanya, baik untuk kesembuhan saya maupun meninggalnya abah saya, baik secara organisasi dari Yayasan Darut Taqwa, kemudian dari KKG PAI Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, FKPG Dukuh Pakis, IKADI Kota Surabaya, Sahabat Muslim Surabaya, LDNO Kota Surabaya, juga jamaah Masjid Darut Taqwa, kemudian masyarakat di sekitar kami di Gang Sumber dan sebagainya yang mensupport saya, dan juga orang per orang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bu Mia, Pak Musyafa yang selalu memantau kesehatan saya dan mensupport saya, serta masyarakat di kampung kami di Pati maupun di Blitar, dan semuanya alhamdulillah dengan wasilah, dengan ikhtiar yang kita lakukan, dengan doa yang kita panjatkan, yang panjenengan berikan kepada kami sekeluarga, alhamdulillah diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan doa-doa panjenengan untuk abah saya mudah-mudahan diijabah Allah sehingga abah saya almarhum wafatnya husnul khatimah, dan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat sekeluarga, barokah hidup kita, dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya, terima kasih juga kepada Majelis Rasulullah Jawa Timur, juga Majelis Al-Muhajirin Surabaya, dan teman-teman yang lain ya. Juga grup dari doktoral di Pacet Mojokerto, dan teman-teman semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kemarin membicarakan di ayat 78 tentang karakteristik orang kafir, orang musyrik yang tidak pernah
bisa bekerja sama dengan kaum mukminin. Wes itu sudah tabiat mereka Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, la yarkubu fikum illa wala dhimmah. Itu karakter mereka. Jadi mereka itu sekarang kenapa berbaik hati dengan kita? Bisa jadi karena mereka minoritas. Ya. Orang kafir itu karakternya, apalagi kalau sudah menang, ya kan? Itu mereka wis pokoknya nggak bisa kerjasama, nggak bisa diajak kekeluargaan. Ya, ini aja ngapunten panjenengan saksikan, ya kan? Ada statement dari yang pengamat intelijen atau apa itu, ya Pak ya, mungkin jenengan sudah baca di viralnya itu, bahwa termasuk yang mendidik teroris itu adalah yang belajar bahasa Arab. Bayangkan Pak. Hanya karena tidak hafal Pancasila, tidak hafal nama-nama menteri, tapi belajar bahasa Arab, dikatakan sumber teroris. Ini sangat menyakitkan kita. Terpaksa saya sampaikan para pemirsa ya. Di YouTube, di Facebook kami saya sampaikan ini karena apa? Ini menyakiti perasaan kami umat Islam. Umat Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Ya, tidak ada umat Islam untuk menyakiti orang lain. Wong menyakiti dirinya sendiri itu loh tidak boleh. Di At-Taubah 36 fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dan itu secara spesial Allah dawuh ketika berbicara masalah Ashhurul Hurum, tentang bulan-bulan haram. Itu Allah menegaskan bahwa ya, jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu, apalagi menzolimi orang lain. Itu jamaah. Jadi nggak ada Islam teroris, Islam radikal, Islam garis keras. Berkali-kali saya sampaikan. Oke. Ini ngapunten, di khutbah-khutbah juga sudah saya singgung ini. Masalahnya apa? Ini akan membahayakan. Ya. Loh, selagi nggak ada statement seperti ini aja, generasi kita sepertinya kurang semangat di dalam belajar bahasa Arab. Padahal sumber ajaran Islam itu dari bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Nah berarti konotasinya kalau jenengan belajar bahasa Al-Quran yang notabene adalah bahasa Arab, berarti orang ahli Quran adalah teroris. Ngapunten Pak, nggih, ngapunten para pejabat, bukan berarti saya benci panjenengan. Kalau kemudian saya tidak hafal nama-nama panjenengan, memang namanya itu banyak. Ya kan? Menteri-menteri banyak, anggota DPR banyak. Pancasila insya Allah kami hafal. Dalilnya secara Islam pun tahu bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sama dengan kul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Itu di mana-mana ada. Dan insya Allah santri-santri kita, Mas Alfan itu hafal itu. PR-nya itu aja sejarah-sejarah Islam yang luar biasa Pak. Itu yang jadi masalah kita sekarang. Inilah yang kemudian mereka itu yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Di bibir mereka itu seakan-akan ayo toleransi, ayo bersahabat, ayo jaga kerukunan dan sebagainya. Tapi dalam hatinya ini orang-orang kafir, ya. Tapi ngapunten ini ayat ini, ya jangan terus digebyah-uyah juga bahwa di Indonesia ini dengan di bingkai Nusantara, ya mudah-mudahan saling memahami, gitu loh. Jadi walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, insya Allah untuk orang-orang beriman, orang-orang Islam akan menjaga kebersamaan dan kerukunan itu. Oke, dalam berbangsa, beragama maupun bernegara. Itu seperti itu. Nah, orang kafir berikutnya di ayat 9 ini, ishtarau bi ayatillahi samanan qalila, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an samanan qalila dengan harga yang sedikit. Dari apa? Minat dunya. Ya, mereka berani menjual secara materi, menukarkan kebenaran Al-Qur'an itu ya dengan harga yang sedikit yaitu harga dunia. Taroku ya ittiba'iha lisyahawat wal hawa. Mereka meninggalkan Al-Qur'an demi keinginan mereka untuk meraih kesuksesan dunia mereka. Itu karakteristik orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik. Maka kemudian fasaddu an sabilih, mereka tidak segan-segan buntoni, menutup, menghambat ya dakwah-dakwah menegakkan agama Allah. Fasaddu an sabilih.
Ya, aidinihi, ini jelas ini tafsirnya. Ya Pak ya. Jadi mereka kemudian di samping diragukan persahabatannya, kekeluargaannya dengan orang-orang beriman, kemudian memperjualkan ayat-ayat Allah mana yang sekiranya penting untuk mereka, ya, membela mereka, menguntungkan mereka, ayat itu diambil. Tapi kalau ayat itu sekiranya menyinggung mereka, dianggap ayat itu sumber teroris, sumber radikal dan sebagainya. Nah, di sini para jamaah sekalian, maka fasaddu an sabilih, mereka membuat umat Islam ini gamang, galau, bimbang terhadap ajarannya. Dengan cara apa? Dikatakan inilah, dikatakan itulah. Ini fasaddu an sabilih. Nah, innahum sa'a kanu ya'malun. Sungguh mereka itu sangat-sangat buruk apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena keburukan mereka, mentalitas mereka, kemudian upaya-upaya mereka untuk menutup dan menghambat dakwah Islamiyah. Ya, ini para jamaah sekalian, sehingga disebutkan lagi di ayat 10 ini, diulangi lagi sama Allah, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Ya. Jadi sekali lagi mereka itu tidak akan menjaga, ya, terhadap kaum mukmin illan, ya, kekeluargaan, ya, wala zimmatan, dan satu perjanjian. Janji mesti mengingkari, ya. Katanya persaudaraan tapi dalam hati bermusuhan. Itu. Kalau umat Islam benar-benar misalnya kita menghormati orang lain, ya hormati orang lain. Ya. Karena sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Sehingga muncullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali membawa kasih sayang, dan itu kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada sesama manusia. Wa ulaika humul mu'tadun. Ya, dan mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Mu'tadun itu artinya keterlaluan, ya. Seperti itu. Kecuali fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah. Namun kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka tolong mohon diakui sebagai saudara-saudara kalian dalam agama. Itu Pak. Ya. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Kami Allah jelaskan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang tahu. Tahu bagaimana? Tahu karakter orang kafir, dan kita harus hati-hati, tidak berarti memusuhi. Yang kedua, kalau mereka sudah bertaubat, ya, sadar, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka harus kita akui sebagai saudara-saudara kita sesama kaum mukmin. Itu jelas sekali, okay? Jadi mudah-mudahan kita semuanya monggo di dalam berbangsa bernegara, ya jenengan yang merasa tidak hafal Pancasila, monggo lah dihafalkan. Pancasila aja ya. Itu. Terus tapi ya tolong pejabat-pejabat kita jangan kemudian mengklaim bahwa gara-gara tidak hafal Pancasila kemudian tidak tidak mengakui berbangsa bernegara, tidak. Itu karena kelemahan kita saja. Apalagi kemudian dikait-kaitkan memojokkan satu agama, ini kan bukan negarawan, bukan agamawan namanya, ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya di seluruh bangsa Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kerukunan kita, kebersamaan kita, dan insya Allah dengan kerukunan itu Allah meridhai kita dan kita pun berpegang teguh kepada agama kita. Insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kajian singkat kita jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dibarengi dengan hidayah dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an, hidayai kami dengan Al-Qur'an, syafaati kami dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an ya Allah, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Rahmanu ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin.
irhamna wal mustami'in, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, juga rahmati kami dan ulama-ulama kami. Jagalah para sesepuh kami ya Allah, para ulama, para habaib, para masyayikh, para ustadz kami ya Allah. Selamatkan mereka, berikan kami sehat walafiat sekeluarga, panjang umur untuk selalu berbuat baik. Ya Allah, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam tilawah, dan istiqomah di dalam menjaga agamamu ya Allah. Engkau yang berjanji, intang surullah yang surkum. Apabila menolong agama Allah, insya Allah akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ya Allah, lancarkan usaha kami, lapangkan rizki kami, berkahi keluarga kami. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami dan sahabat-sahabat kami, dan berkahi dunia serta akhirat kami. Allahumma ja'alna fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.